Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen kerinduanku pada pagi hari ini. Bagaimana tidur saudara tadi malam? Tidur nyenyak, saudara yang tidur nyenyak, puji Tuhan. Saudara yang tidak bisa tidur, ingat bahwa Tuhan memberikan waktu untuk bekerja dan Tuhan memberikan waktu untuk beristirahat. Beristirahatlah karena Tuhanmu tidak akan pernah tinggal diam dalam menolong dan memelihara saudara. Oleh karena itu mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita duduk diam untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat melalui hidup pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu, jemaat-Mu diberkati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas sebuah renungan. Judul renungan pada hari ini adalah mengalami keajaiban Tuhan. Mengalami keajaiban Tuhan. Israel pernah berada di sebuah titik penyeberangan di antara padang gurun serta tanah perjanjian. Di tengah-tengah mereka, kita kenal, kalau sudah lihat di peta, terdapat sungai Yordan yang memisahkan. Sungai Yordan di Alkitab sering kali disebut, dan kalau sudah mempelajari sungai Yordan melambangkan apa? Sungai Yordan melambangkan sebuah tempat transisi yang akan membawa kita kepada kemajuan. Yosua membawa Israel dari padang gurun kering masuk ke tanah perjanjian yang penuh kelimpahan. Demikian juga Tuhan rindu membawa saudara di tahun ini memberkati dengan kelimpahan serta memperluas impact dalam hidup kita untuk kemuliaan bagi namanya. Sungai Yordan merupakan tempat transisi di mana Elia menyerahkan jubahnya kepada Elisa, sekaligus menandakan mulainya pelayanan Elisa sebagai penerus dari Nabi Elia. Nabi Elisa mampu melakukan mukjizat 2 kali lipat lebih banyak daripada Elia. Demikian juga Allah ingin memberkati pekerjaan kita supaya kita bertumbuh lebih dahsyat lagi. Bukan hanya 2 kali lipat, tapi 3, 4, atau mungkin berpuluh-puluh kali lipat sesuai iman saudara. Selain itu sungai Yordan juga menjadi tempat di mana lokasi Yesus dibaptis. Sekaligus menandakan sebuah awal dimulainya pelayanan yang luar biasa. Awal transisi yang baru. Demikian juga Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru serta yang indah di tahun yang baru ini bagi kita. Itulah sebabnya sungai Yordan disebut sebagai lambang tempat transisi. Semuanya hanya bisa terjadi saat ini. Seperti halnya Israel mampu melewatinya dengan baik. Saya berdoa saudara sedang berada di masa-masa transisi dan sedang masuk ke dalam berkat yang luar biasa. Yosua 3 ayat yang pertama mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua memerintahkan orang Israel melakukan beberapa hal persiapan untuk bisa menyeberang ke tanah perjanjian dengan baik. Demikian juga di awal tahun ini, mumpung masih bulan kedua, saudara, Tuhan juga memerintahkan kita untuk melakukan sebuah persiapan. Persiapan apa yang Tuhan mau untuk kita masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah siapkan. Yang pertama, Alkitab katakan demikian. Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Melihat sungai Yordan yang meluap arus derasnya akibat hujan, otomatis hambatan di depan mata membuat mereka teringat kepada situasi nenek moyang mereka ketika nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka terperangkap di Laut Merah, tidak dapat menyeberangi. Terkadang kita mungkin berpikir kalau Tuhan di pihak kita, mengapa Tuhan mengizinkan ada rintangan yang begitu besar menghalangi langkah kita. Mungkin terkadang kita berpikir kalau memang Tuhan mau saya melakukan ini, kenapa sih masanya susah banget? Kenapa kayaknya lebih gampang melakukan yang bukan kehendak Tuhan? Kenyataannya bahwa Tuhan sedang menanamkan sebuah pemikiran atau nilai-nilai rohani kepada setiap kita, bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Kita mampu melewati rintangan-rintangan dalam hidup kita untuk sampai ke tanah perjanjian kita. Tuhan ingin kita belajar prinsip kerohanian, yaitu untuk berhasil di tanah perjanjian, bukan karena kemampuan kita, bukan karena bersandar kepada kekuatan kita, pada kepandaian kita, tapi melainkan kepada keajaiban Tuhan.
Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa harta benda kita ada batasnya, tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan meminta kita cuma satu, menguduskan diri kita. Ketika kita menguduskan diri kita, maka Tuhan dapat bergerak dengan luar biasa. Seluruh mukjizat Allah, seluruh kebaikan janji Allah, itu muaranya untuk menguduskan kita. Untuk membuat kita makin segambar serupa dengan Allah. Tuhan mau melalui berkatnya kita makin dekat kepada Tuhan, sehingga kekudusannya melimpah dalam hidup kita. Yosua 3 ayat yang kedua dan ketiga. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, ya ini memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat juga dari tempatmu dan mengikutinya. Yosua memerintahkan mereka bukan saja menguduskan diri mereka, karena mukjizat Tuhan memerlukan kekudusan dalam hidup kita. Jadi ketika kita memiliki kekudusan Tuhan, bukan saja Tuhan bekerja, tapi Tuhan akan melimpahkan mukjizat-mukjizatnya. Alkitab mengatakan Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Zakaria 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian untuk poin kita yang kedua. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami keajaiban Tuhan? Yang pertama, mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Kekudusan. Hidup dalam pertobatan senantiasa. Yang kedua adalah berdiri teguh di atas firman Allah. Yosua 3 ayat 8 dan ke-9, maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Pegang firman Allah, berdiri teguh di dalam firman-Nya. Saat menunggu keajaiban Tuhan, berdiri teguh di atas firman-Nya. Saat menunggu jawaban doa dari Tuhan, berdiri teguh di atas firman-Nya. Saat keadaan gelap dalam hidupmu, berdiri teguh di atas firman-Nya. Mukjizat mulai terjadi bagi bangsa Israel ketika mereka berjalan beberapa kilometer dari tempat di mana mereka berdiri. Artinya aliran sungai sudah terputus beberapa kilometer jauhnya. Kalau sudah lihat ini tempat mereka berdiri, saudara, kan nggak langsung stop di sini, tapi udah di puluhan kilometer di sana stop. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebetulnya Tuhan udah berikan kemenangan, tapi karena masih ada air, kita pikir iblis masih menang dan masih berkuasa, sehingga kita ketakutan. That's why Yosua bilang berdirilah teguh dan dengarlah firman. Percaya saja, Tuhan gak akan permaluin kamu. Percaya saja, Tuhan gak akan tinggalin kamu. Percaya aja kalau Tuhan mau tinggalin kamu, kenapa dia gak tinggalin dari dulu? Kenapa harus ditinggalin sekarang? Kalau Tuhan mau permaluin kamu, kenapa gak dipermaluin dari dulu? Kenapa dari sekarang? Tuhan tidak pernah membawa kita sejauh ini untuk meninggalkan kita di tengah jalan. Percaya saja. Mungkin kelihatannya masih terus ada tantangan. Sama seperti bangsa Israel. Beberapa kilometer di ujung sebenarnya udah stop. Asal kita gak goyah. Asal kita gak mundur. Mukjizat Tuhan Yesus lakukan. Yosua 4 ayat yang ke-5 dan ke-6 ayat terakhir. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka harus kamu berkatakan kepada mereka, bawalah air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu itu menjadi sebuah peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ketika mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, Yosua menyuruh mereka mengambil batu untuk menjadi batu peringatan. Terkadang kita orang Kristen cepat lupa sama kebaikan Tuhan. Apalagi saat kita menjumpai krisis.
Terkadang kita gampang lupa kebaikan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengalami tekanan. Saat menghadapi krisis atau menghadapi masalah, kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita akan melihat hidup kita nggak punya arti. Kita akan melihat hidup kita nggak punya masalah, hidup kita nggak punya pengharapan. Tapi terus ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Ada sebuah lagu yang saya dengar dari masa kecil saya, lagunya kurang lebih seperti ini, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Saudara boleh nyanyi sama-sama. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Yuk sama-sama kita angkat lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Taruh tangan dari besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jadilah kuat dalam setiap harapanmu, jadilah beriman dalam setiap keadaanmu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ibunya surga, crazy love itu.